Hai semua, jumpa lagi dengan channel Pradana Daily. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai pengukur nilai, penukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Berikut kami tampilkan proses pembuatan uang yang dibuat oleh peruri. Dibutuhkan banyak proses untuk membuat uang kertas agar berkualitas dan memenuhi spesifikasi. Perum Peruri adalah satu-satunya perusahaan yang mampu dan diberi wewenang oleh Bank Indonesia, BI, untuk mencetak uang kertas asli. Bagaimana prosesnya? Di salah satu kawasan industri di Karawang, tepatnya Desa Parung Mulia, terdapat pabrik seluas 202 hektar. Pabriklah yang mencetak uang yang beredar saat ini. Awal mula pembuatan uang kertas adalah dari proses pengukiran. Ini adalah proses yang mencakup pembuatan desain dan gambar standar. Proses ini dilakukan peruri dengan rekomendasi gambar yang disediakan BI. Untuk membuat sebuah desain saja membutuhkan waktu 2-3 bulan, karena gambar dalam proses pengukiran bukan sembarang gambar, melainkan gambar yang terbuat dari garis-garis murni yang dibuat dengan menggunakan komputer. Cetak offset adalah proses pencetakan, seperti sablon pada kedua sisi uang kertas dengan warna dasar uang kertas. Setelah cetak offset, dilanjutkan dengan proses cetak intaglio, yaitu proses penyempurnaan untuk cetak offset. Di sini, satu mesin mencetak hologram warna pada uang kertas. Proses cetak intaglio lebih rumit dari cetak offset, karena sekali mesin bekerja hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset yang bisa bekerja dua sisi sekaligus. Setelah proses ini, pencetakan uang dilanjutkan ke proses penyimpanan dan pemeriksaan. Nah, dalam proses pemeriksaan ini akan diketahui uang mana yang layak edar atau tidak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna atau kertas terlipat. Uang kertas akan ditandai dan dilubangi agar tidak beredar. Setelah proses ini, pencetakan uang dilanjutkan ke proses penyimpanan dan pemeriksaan. Nah, dalam proses pemeriksaan ini akan diketahui uang mana yang layak edar atau tidak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna atau kertas terlipat. Uang kertas akan ditandai dan dilubangi agar tidak beredar. Uang kertas yang melalui proses ini masih berupa bilet yang dicetak di atas kertas besar, seukuran 2 halaman surat kabar, atau 45 lembar uang kertas. Setelah proses itu, uang yang masih berupa lembaran kertas besar dipotong-potong menggunakan mesin lalu ditumpuk dan dikemas.
Kemudian setelah itu manual finishing dan packaging. Finishing manual ini dilakukan oleh pegawai peruri yang tugasnya memeriksa, menyusun dan menyusun uang kertas agar siap dikirim ke BI, termasuk uang kertas yang gagal tadi. Secara keseluruhan, dibutuhkan waktu hingga 6 hari untuk menyelesaikan prosesnya. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Pada awalnya di Indonesia, uang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga apa yang kami sajikan menambah wawasan Anda. Klik like dan subscribe jika menyukai video dan channel ini. Dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru kami.